Ini baru jam 6 pagi, tapi serangga ini sudah sibuk bekerja. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds to launch a space shuttle Discovery. Power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard fuel cells. Coming up on a go for all systems start. Sementara, niat saya untuk menjadi morning person lagi-lagi tertunda. Serangga sibuk ini akan mengunjungi lebih dari 5.000 bunga dalam sehari. Saya enggak kalah sibuk. Serangga kecil ini memiliki rambut di sekitar tubuhnya untuk menangkap serbuk sari. Ibarat bola velcro kecil yang bisa terbang. Sepertiga tanaman di planet bumi nggak akan bisa selamat tanpa mereka, termasuk tanaman yang kita panen hasilnya. Tanpa mereka, Einstein mengkalkulasikan manusia hanya bisa bertahan selama 4 tahun. Ironisnya, zat kimia yang dihasilkan manusia mungkin menjadi alasan kepunahan mereka. Ini adalah cerita tentang lebah, khususnya lebah madu. Ada hampir 20.000 spesies lebah yang diketahui, yang terbagi menjadi 7 hingga 9 famili yang berbeda. Mereka dapat ditemukan di setiap benua yang berisi tanaman berbunga yang perlu diserbuki serangga. Meskipun lebah bukanlah serangga pertama yang menyerbuki bunga, mereka berevolusi menjadi yang paling efisien. Dan dalam tugas serbuk menyerbuki ini, mereka jagonya. Metamorfosis lebah termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, dengan mengalami 4 fase dan perubahan fisik mencolok pada setiap fasenya. Lebah berevolusi dari tawon, yang seperti kita sudah tahu adalah predator. Mereka memangsa serangga lain. Ilmuwan percaya bahwa peralihan diet dari mangsa hidup ke serbuk sari mungkin terjadi ketika larva nenek moyang purba mereka memakan serangga penghisap bunga yang tubuhnya penuh dengan serbuk sari. Ketika lebah berevolusi menjadi penyerbuk yang sangat efisien seperti sekarang, begitu pula dengan bunga yang mereka serbuki. Untuk melindungi serbuk sari, bunga mengembangkan tabung yang lebih panjang. Lebah pun mengimbanginya dengan mengembangkan lidah yang lebih panjang untuk mengekstrak nektar. Sebagai insentif, bunga memberikan nektar yang lezat. Lebah juga mengembangkan lebih dari 3 juta helai bulu-bulu halus di seluruh tubuhnya, bahkan di kepala dan di mata mereka. Kaki belakang mereka telah dikhususkan untuk membantu mengumpulkan dan membawa serbuk sari.
Kita tahu lebah mengisap nektar untuk menghasilkan madu. Tapi apa gunanya serbuk sari yang mereka bawa? Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, madu. Bagaimana lebah bisa menciptakan madu? Sebuah hive atau sarang lebah yang aktif dan sehat akan membuat dan mengkonsumsi lebih dari 50 kg madu dalam 1 tahun. Dan semua itu membutuhkan banyak tenaga. Maka dari itu, ada pembagian tugas antara lebah-lebah. Ada 3 kelas utama dalam koloni lebah, yaitu drone atau penjelajah, worker atau pekerja, dan queen atau ratu. Madu terbuat dari nektar, tapi madu tidak keluar dari bunga dengan bentuk lengket dan berwarna keemasan. Proses perubahan nektar menjadi madu cukup rumit. Lebah pekerja akan menjelajah mencari bunga bernektar. Setelah menemukan sumber nektar yang baik, lebah akan menyelusup ke dalam bunga dengan membenamkan kepala mereka ke tabung bunga menggunakan proboscisnya yang panjang, yang telah disesuaikan secara khusus untuk menyeruput sedikit demi sedikit nektar ke salah satu dari 2 perutnya. Yap, lebah memiliki 2 perut. Satu untuk mencerna makanan, satu lagi untuk menyimpan madu. Seekor lebah mungkin harus mengisap lebih dari 1000 bunga untuk mengisi perut madunya dengan nektar, yang jika terisi penuh, beratnya bisa hampir sama dengan berat lebah itu sendiri. Dalam perjalanan kembali ke sarang, enzim pencernaan di dalam perut mereka sudah bekerja untuk mengubah nektar menjadi cairan manis berwarna emas. Saat kembali ke sarang, nektar di dalam perut akan didistribusikan secara gotong royong. Lebah pekerja akan memuntahkan nektar ke mulut lebah pekerja lain. Lalu lebah pekerja akan memuntahkannya ke mulut lebah lain. Dan seterusnya, sampai akhirnya ditempatkan di sel di dalam sarang. Permainan estafet muntah ini adalah bagian penting dari proses pembuatan madu, karena setiap lebah akan menambahkan enzim pencernaan untuk mengurai rantai panjang zat gula kompleks di dalam nektar mentah menjadi monosakarida sederhana, seperti fruktosa dan glukosa. Pada titik ini, nektar masih cukup encer. Lalu lebah mengepakkan sayapnya dan menciptakan aliran udara di dalam sarang untuk menguapkan dan mengentalkan nektar. Akhirnya, mereka menutup sel dengan beeswax atau lilin lebah, sehingga muntahan lebah yang kaya enzim ini dapat menyelesaikan transformasinya menjadi madu. Ya, secara teknis, madu adalah muntahan lebah. Karena kandungan air yang rendah dan pH asamnya, madu tidak mengundang bakteri atau jamur untuk berkembang biak, sehingga madu tidak mudah membusuk dan memiliki masa simpan yang sangat lama di dalam sarang atau di dapur kamu. Bahkan, ada madu yang ditemukan di kuburan Mesir yang berusia ribuan tahun. Masih sangat murni. Meskipun tidak ada yang berani memakannya, ini membuktikan kualitas madu tidak berkurang meski disimpan dalam waktu yang sangat lama. Untuk 1 pon madu, puluhan ribu lebah akan terbang bersama-sama lebih dari 3 kali ke seluruh dunia dan mengunjungi hingga 8 juta bunga. Ini membutuhkan kerja tim dan strategi. Dan meskipun mereka tidak dapat berbicara, mereka berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Lebah yang baru pulang mencari nektar akan menari untuk memberitahu lebah lain di mana mereka menemukannya. Tarian melingkar berarti bunga cukup dekat dengan sarang. Tetapi untuk nektar yang jaraknya jauh, mereka akan bergoyang. Tarian lebah madu pertama kali diterjemahkan oleh Carl von Frisch. Ini jelas merupakan salah satu contoh komunikasi hewan yang paling unik di alam. Pertama, lebah berjalan dalam garis lurus, menggoyangkan tubuhnya maju mundur sambil menggetarkan sayapnya, lalu akan bergerak membentuk angka 8.
Sudut di mana lebah tersebut berjalan sambil bergoyang akan memberitahu lebah lain berapa jarak dan arah yang harus ditempuh. Semakin lama goyangannya, semakin jauh jarak yang harus ditempuh. Dan jika semakin baik kualitas nektarnya, maka semakin bersemangat pula lebah menggoyangkan tubuhnya. Jika itu belum cukup mengagumkan, mereka dapat menyimpulkan arah tujuan dan waktu tempuh dengan membaca polarisasi cahaya matahari di langit. Itu tentang proses pembuatan madu. Sekarang, apa manfaat serbuk sari bagi lebah? Kamu tentu sering melihat lebah membawa serbuk sari di kaki belakang mereka. Secara logika, kita pasti akan mengira kalau itu hanya serbuk sari yang tersangkut secara tidak sengaja. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Tumbuhan sesungguhnya ingin lebah membawa serbuk sari mereka, lalu pergi dan menyebarkannya ke bumi lain. Itulah yang dinamakan penyerbukan, cara tumbuhan berkembang biak. Tapi lebah juga perlu membawa pulang serbuk sari yang mereka temukan, dalam jumlah yang banyak kalau bisa. Karena serbuk sari adalah makanan yang kaya protein untuk mereka. Untungnya, mereka dilengkapi dengan peralatan yang tepat. Tubuh lebah berbulu halus. Di sini, di kakinya, bulu-bulu halus ini dibentuk menjadi semacam sikat dan sisir. Saat lebah mendarat di bunga yang mekar, ia benar-benar terjun, masuk ke dalam bunga, hingga tubuhnya ditempeli banyak serbuk sari. Kelihatannya memang tidak disengaja, karena seperti yang kita tahu, lebah hanya ingin mencari madu. Tapi serbuk sari yang menempel di tubuhnya tidak akan ia sia-siakan. Ia membersihkan semua serbuk sari yang menempel dari mata dan antenanya dengan sikat di kaki depannya, seperti wiper mobil. Lalu dia memindahkan serbuk sari dari kaki ke kaki, seperti conveyor belt, dari depan, lalu ke tengah, lalu ke belakang. Lebah melakukan ini semua dengan sangat cepat. Saat ia terbang dari bunga ke bunga, ia memindahkan serbuk sari ke dalam kontainer khusus di kaki belakangnya, yang disebut corbiculae. Dia menekuk kakinya untuk meremas serbuk sari, membentuknya menjadi bola, dan memadatkannya dengan sedikit air liur dan nektar. Ada sekitar 160.000 butir serbuk sari dalam setiap bola. Itu adalah sepertiga dari berat tubuhnya. Di sarang, persiapan membuat makanan akan segera dimulai. Tapi serbuk sari bukan untuk membuat madu. Madu dibuat dari nektar. Mereka memakan madu untuk mendapatkan gula. Serbuk sari akan diubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Diolah dengan sedikit madu menjadi bee bread atau roti lebah. Ini adalah sumber protein mereka. Roti ini baik dikonsumsi untuk lebah dewasa maupun bayi lebah yang dalam masa pertumbuhan. Dan seperti madu, roti ini pun memiliki masa simpan yang lama. Cemilan sehat bagi lebah dewasa dan calon lebah di masa mendatang. Tolong saya, banyak lebah ini. Sebagian dari kita, termasuk saya, takut sama lebah karena mereka bisa menyengat. Sengatannya meskipun tidak begitu menyakitkan, namun bisa mematikan bagi seseorang yang memiliki alergi. Dan meskipun secara luas diyakini bahwa lebah madu akan mati setelah menyengat, ini tidak sepenuhnya benar. Sengat lebah madu hanya akan terlepas dari perutnya jika kulit korban cukup tebal, sehingga duri menempel terlalu dalam. Ini terjadi pada kulit dari sebagian besar mamalia. Namun pada serangga lain, mereka dapat menyengat tanpa membahayakan dirinya sendiri. Sebenarnya jawabannya cukup simpel. Penyebab lebah mati setelah menyengat manusia adalah karena mereka kehilangan bagian perut dan saluran pencernaannya, ditambah otot dan jaringan sarafnya yang ikut tertarik bersama dengan sengatnya.
random facts-nya. Meskipun kita cenderung menganggap lebah sebagai serangga komunal, pada kenyataannya hampir 90% lebah adalah soliter atau hidup menyendiri. Kebanyakan lebah soliter bersarang di dalam tanah atau lubang di batang pohon, dan biasanya tidak menghasilkan madu atau wax. Kebanyakan lebah soliter tidak memiliki sengat dan umumnya tidak berbahaya. Tapi kalau saya sih masih tetap takut. Sebelumnya saya menyebutkan kalau ada 3 kelas utama dalam koloni lebah: pekerja, drone, dan ratu. Dan masing-masing kelas memiliki peran yang spesifik. Setiap kelas memiliki peran penting yang saling bersinergi, dan kesinambungan peran ini akan mendukung kehidupan koloni. Kita mulai dari ratu. Ratu koloni lebah dipilih secara acak. Sejak lahir, dia secara eksklusif diberi makan royal jelly yang mempercepat perkembangannya. Setelah dewasa, dia kemudian keliling sarang, membunuh pesaingnya, yaitu calon lebah ratu lain, dan mengambil posisi di atas tahta. Killer Queen? Fungsi utama ratu lebah adalah reproduksi. Dan pada masa puncaknya, ia bisa bertelur hingga 1.500 telur per hari. Secara umum, seekor ratu lebah dapat bertelur hingga 250 telur per tahun, dan hingga 1 juta telur sepanjang masa hidupnya. Selama musim kawin, dia akan terbang ke sarang yang jauh untuk kawin dengan beberapa pejantan, dan menyimpan semua sperma yang ia dapatkan, yang nantinya akan ia gunakan di sarangnya untuk bertelur. Setiap telur yang tidak dibuahi, yang tidak tersentuh sperma secara langsung, akan menjadi drone atau lebah jantan, yang berarti mereka hanya memiliki 1 set kromosom. Sementara telur yang terbuahi adalah lebah betina, yang ditakdirkan akan menjadi ratu atau pekerja. Tapi apa yang membuat kebanyakan lebah betina menjadi pekerja, sementara hanya segelintir yang menjadi ratu? Semua ditentukan dari makanan saat mereka masih dalam tahap larva. Makanan larva lebah yang spesifik akan mengaktifkan pemrograman genetik yang mengubah seluruh takdirnya. Setiap larva lebah pada awalnya diberi makan makanan yang kaya nutrisi, yang disebut royal jelly. Tapi setelah beberapa hari, makanan bayi lebah pekerja akan dialihkan ke campuran serbuk sari dan madu, yang disebut apa? Ya, betul, bee bread atau roti lebah. Tapi ratu lebah hanya makan royal jelly seumur hidup mereka, bahkan setelah dewasa. Para ilmuwan dulu mengira hanya royal jelly yang menentukan status sosial seekor lebah, dan hanya ratu lebah yang punya akses ke royal jelly ini. Tapi baru-baru ini, mereka menemukan bahwa satu zat kimia dalam roti lebah adalah alasan yang membuat lebah pekerja tetap steril. Jadi semua lebah pernah memakan royal jelly, dan roti lebahlah penentu takdir di dalam koloni lebah. Fungsi sekunder ratu lebah adalah menghasilkan feromon, yang memberikan perekat sosial, pemersatu di antara koloni yang membentuk fisiologi dan perilaku lebah lainnya. Feromon ratu lebah adalah pemersatu bangsa yang sesungguhnya. Dan karena ini, lebah madu dinyatakan memiliki salah satu sistem komunikasi feromon yang paling kompleks di alam. Jenis feromon pun bisa memberikan beragam respons. QMP atau Queen Mandibular Pheromone atau feromon mandibula ratu adalah salah satu set feromon yang terpenting di dalam sarang lebah. Feromon ini mempengaruhi perilaku sosial, pemeliharaan sarang, perilaku kawin, dan penghambatan perkembangan ovarium pada lebah pekerja. Efeknya bisa pendek atau panjang. Feromon alam di sisi lain memerintahkan koloni untuk standby dan menyerang jika ada seekor lebah yang terbunuh. Asap dari kayu tertentu
bisa menutupi aroma feromon ini. Itulah sebabnya para petani madu menggunakan asap untuk menenangkan koloni lebah. Mayoritas lebah yang menempati koloni adalah lebah pekerja. Mereka adalah betina yang belum berkembang secara seksual dan biasanya tidak akan pernah bertelur. Tugas utama mereka adalah membersihkan sarang, merawat ratu, memberi makan larva, mendistribusikan nektar yang masuk, memproduksi beeswax, dan menjaga pintu masuk sarang. Ratu lebah boleh saja memegang tahta, tapi lebah pekerja adalah tulang punggung dari koloni lebah. Bahkan ketika ratu lebah mati dan kursi kepemimpinan kosong, beberapa lebah pekerja akan mengembangkan organ seksual dan meletakkan telur drone yang belum dibuahi sampai ratu baru naik tahta. Akhirnya kita sampai ke lebah drone. Lebah drone adalah lebah jantan dalam koloni. Mereka tidak memiliki penyengat dan penampilannya tidak seperti kebanyakan lebah yang sering kamu lihat. Lebah jantan hanya hidup selama beberapa bulan dalam setahun. Mereka terlihat agak aneh, dengan mata besar mereka yang membentuk hampir dari seluruh kepala mereka. Mereka memiliki mata besar untuk melihat ratu saat terbang. Satu-satunya tugas lebah drone adalah reproduksi. Mereka menyebarkan gen di dalam dan di luar koloni mereka. Mereka meninggalkan koloni setiap hari untuk mencari calon ratu baru yang ingin kawin. Enak ya? Mau kondo? Model konsisten dong. Meskipun kelihatannya lebah drone paling ringan kerjanya, tapi nggak ada perasaan iri atau dengki, karena semua sudah digariskan sebelum mereka dilahirkan. Dan ini semua menghidupi koloni. Nggak disangka ya, kumpulan lebah di dalam sarang bisa serumit itu. Bicara tentang sarang lebah, pernahkah kamu penasaran kenapa sel-sel di dalam sarang lebah berbentuk heksagonal atau segi 6? Saya juga penasaran, dan setelah mencari tahu, saya terkagum karena fakta bahwa lebah madu sebenarnya adalah ahli matematika yang hebat. Bahkan, ilmuwan mengklaim serangga kecil ini dapat menghitung sudut dan bahkan dapat memahami kebulatan bumi melalui polarisasi matahari. Sekarang, mari kita bahas mengapa lebah memiliki bentuk heksagonal sebagai struktur utama sel-sel mereka. Sama seperti manusia, lebah membutuhkan makanan dan tempat berlindung untuk bertahan hidup. Maka dari itu, lebah membuat sarang. Sarang tersebut tidak hanya menjadi rumah lebah, tapi juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan madu. Tapi untuk kelangsungan hidup yang lebih efisien, lebah madu harus menyempurnakan desain arsitektur sarangnya. Kita sering melihat bahwa sarang lebah dibangun dari sel-sel heksagonal yang padat, yang saling menopang satu sama lain. Dari semua bentuk yang memungkinkan, mengapa lebah madu memilih bentuk yang ini? Untuk mengerti akan hal itu, kita perlu berpikir seperti lebah. Lebah membutuhkan tempat yang aman bagi seluruh koloninya untuk hidup. Demikian pula dengan tempat penyimpanan dan pematangan nektarnya hingga berubah menjadi madu. Ini berarti ada kebutuhan untuk efisiensi ruang yang cukup serius, yang harus dipikirkan dengan matang. Hal pertama yang harus dipikirkan adalah membangun unit penyimpanan atau sel, yang luasnya cukup besar untuk menampung lebah, tapi juga dapat berfungsi sebagai wadah, tempat penyimpanan adonan nektar atau madu. Hal berikutnya adalah memutuskan dari bahan apa sel-sel kecil itu harus dibuat. Lebah tidak memiliki paruh atau lengan untuk mengambil sesuatu, tapi mereka mampu menghasilkan lilin atau beeswax. Masalahnya, memproduksi lilin membutuhkan banyak kerja keras. Lebah harus mengkonsumsi 8 ons madu untuk menghasilkan hanya 1 ons lilin. Dan mereka tidak mau menyia-nyiakan madunya. Jadi, mereka membutuhkan desain yang memungkinkan mereka menyimpan madu sebanyak mungkin, tapi dengan menggunakan lilin sedikit mungkin. Bentuk apakah itu?
Mari kita berandai-andai. Kamu adalah lebah pekerja yang kuliah jurusan arsitektur. Dan lagi ada kelas matematika. Terus kamu tanya ke Pak Habel, dosen geometri. Pak Habel, menurut Bapak, bentuk apa yang memberi kita ruang paling banyak untuk menyimpan madu kita, tapi membutuhkan lilin paling sedikit? Dengan pasti Pak Habel menjawab, bentuk yang kamu cari tentu saja lingkaran. Pulang kuliah, karena penasaran, kamu langsung ke lokasi konstruksi dan mulai membangun sarang menggunakan sel berbentuk lingkaran. Setelah selesai, kamu segera mengetahui ada masalah dalam desain lingkaran kamu, yaitu celah kecil di antara sel. Nggak ada lebah yang bisa muat di sana. Banyak space yang terbuang. Kamu mengerutu dalam hati. Mengabaikan pelajaran geometri, kamu membentuk kelompok dan mencoba menangani masalah ini sendiri. Kamu pun kembali memikirkan desain sarang yang terbaik. Satu lebah menyarankan, kayaknya kita bisa menggunakan segitiga ini nih. Coba lihat. Mereka cocok satu sama lain. Lalu ada lebah lain yang menyarankan untuk menggunakan bentuk kotak. Lalu ada satu lebah yang bilang, pentagon pasti nggak akan bisa. Tapi kayaknya heksagon bisa. Sekilas terbesit kembali tujuan utama kamu. Sebuah bentuk yang menghabiskan paling sedikit lilin, tapi dapat menyimpan begitu banyak madu. Kamu benar. Kayaknya segi 6. Kamu mengangguk tanda setuju. Kenapa segi 6? Tanya lebah yang menganjurkan bentuk segitiga. Bukannya bentuk heksagon lebih terlihat seperti lingkaran? Tanya lebah yang menganjurkan bentuk kotak. Supaya aku yakin, mereka bersama-sama menghitung luas segitiga, kotak, dan heksagon. Dan dari situ, mereka setuju bahwa segi 6 adalah bentuk yang memberi ruang penyimpanan paling banyak. Akhirnya mereka menyetujui bahwa heksagon adalah bentuk yang ideal. Kemudian mereka mempopulerkannya. Akhirnya, honeycomb dengan sel-sel berbentuk heksagon menjadi trademark lebah sampai saat ini. Bentuk ini mungkin saja merupakan hasil dari trial and error dalam sejarah evolusi yang cukup lama. Namun semua itu terbayar. Dengan hasil akhir yang sangat indah, koloni lebah yang kompak membangun sesuatu yang membuat takjub setiap arsitek. Kita telah membahas fisiologi dan penataan koloni. Sekarang, mari kita selami hubungan manusia dengan lebah. Tanpa lebah, kita tidak akan memiliki kopi, apel, persik, semangka, jeruk, stroberi, blueberry, manggis, aprikot, kenari, terong, anggur, almond, kiwi, pepaya, mangga, pisang, jambu, pir, duren, cabai, paprika, melon, alpukat, atau mentimun. Basically, tanpa lebah, kita tidak akan memiliki sebagian besar buah-buahan atau kacang-kacangan yang sering kita konsumsi. Karena lebah menyerbuki sepertiga tanaman di seluruh dunia. Kita sangat bergantung pada lebah, sehingga diyakini bahwa jika populasi lebah di dunia menghilang, manusia pun akan menyusul setelahnya. Yang membingungkan adalah, selama 15 tahun terakhir, populasi lebah telah menyusut dengan sangat cepat. Adalah CCD. CCD mas, bukan OCD. CCD adalah Colony Collapse Disorder, sebuah fenomena hilangnya atau hancurnya koloni lebah. Penyebabnya bukan cuma satu, tapi ada banyak faktor yang mengakibatkan kematian massal dari lebah madu. Penyebab utama matinya koloni lebah di seluruh dunia berhubungan dengan meluasnya penggunaan neonicotinoid sebagai pestisida. Lebah yang bersentuhan dengan pestisida ini akan menunjukkan gejala yang mirip dengan Alzheimer atau pikun. Mereka secara spontan meninggalkan sarang mereka hanya untuk tersesat dan tidak pernah menemukan jalan pulang. Selain pestisida, ada penelitian bahwa lebah juga mati karena berbagai macam parasit, virus,
dan jamur. Mites atau tungau menyerang ratu lebah, melemahkan larva lebah, dan menyebabkan cacat. Last but not least, pemanasan global dan perubahan iklim yang secara langsung mempengaruhi proses penyerbukan dengan mengganggu waktu mekarnya bunga. Saat suhu global meninggi, bunga akan mekar lebih awal sebelum lebah memiliki kesempatan untuk melakukan penyerbukan. Dan ketika lebah akhirnya melakukan penyerbukan, nektar yang tersedia sangat terbatas, dan persaingan untuk sumber daya berharga ini menjadi lebih ketat. Ini adalah masalah yang sangat serius dan mungkin akan segera menjadi kenyataan. Terlepas dari keyakinan kamu, global warming adalah nyata, dan kita perlu bertanggung jawab atas tindakan kita sebelum terlambat. Seekor lebah adalah makhluk yang cukup sederhana, tetapi bersama-sama mereka menciptakan koloni yang sangat kompleks dan sosial. Jika dipikir, membuat madu adalah bentuk lain dari bertani, dalam skala kecil namun mewah. Dan lebah melakukan itu sambil menyerbuki sebagian besar tanaman berbunga di dunia. Luar biasa sekali serangga kecil ini. Salam hormat juga saya berikan kepada peternak lebah, karena mereka secara langsung membantu mempertahankan populasi lebah dan mendapat madu dari jerih payahnya. Sebuah kerjasama yang cukup manis. Dari lebah kita belajar bahwa sesuatu yang dikerjakan bersama-sama akan menjadi lebih ringan. Udah, gitu doang. Enggak deh. Dari lebah kita belajar bahwa terkadang sesuatu yang kecil sering kita anggap remeh, tidak bernilai, dan seringkali kita abaikan. Ada pepatah lama mengatakan, kita tidak akan merindukan hujan sampai musim kemarau datang. Jika lebah sampai hilang, bagaimana nasib kita di masa mendatang?